Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyul ikhwah rahimakumullah, teman-teman yang saya hormati dan saya sayangi. Marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersyukur, Allah selalu memberikan kenikmatan-kenikmatan yang lain kepada kita semuanya, sehingga aktivitas kita senantiasa kemudian mendapatkan keberkahan, dan segala sesuatu yang kita lakukan dengan niatan yang baik dan kita awali dengan mengucapkan basmalah, bernilai pahala di sisinya. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa, sehingga kita dimasukkan dalam golongan orang senantiasa menjadi hamba yang menghuni surga yang di sana itu abadi selamanya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali berjumpa dengan saya Muhammad Taufik Qadri di hari Senin ini, tanggal 1 Juni ya, tahun 2020, bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila begitu ya, yang telah ditetapkan pemerintah. Tentu saja teman-teman semua kalau mengaku Pancasila gitu ya, mestinya yang pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa bagi umat Islam itu apa? Selain antum semua itu membaca butir-butir Pancasila itu yang di sila pertama, itu harusnya ya teman-teman belajar agama Islam itu sendiri gitu. Karena ya kita sebagai umat Muslim meyakini Islam itu secara benar begitu, secara benar dan benar-benar yakin, tidak ya sepenting beragama begitu ya. Kembali pada ayat yang kemudian menjadi dasar dari pembahasan saya kali ini ya kan. Insya Allah ini bagian yang ketiga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa 'abiri sabili hatta taghtasilu. Ini dalam surat An-Nisa ayat 43, cuma potongannya. Jadi hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub kecuali berlalu saja. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, hari pertama atau bagian pertama dalam pembahasan video saya itu tentang sebab-sebab kenapa kita harus mandi wajib. Hari yang kedua atau bagian kedua dari video ini adalah apa yang tidak boleh dilakukan sebelum kita mandi wajib. Dan yang ketiga adalah tata caranya ya. Singkat saja, dan insya Allah ini walaupun nanti cuma garis besar, ini diambilkan dari hadis-hadis Rasulullah. Jadi kalau teman-teman ingin tahu ini kok begini, kok harus dari mengambil air dengan tangan kanan, kemudian tangan kirinya itu membersihkan kemaluan dan lain sebagainya, itu dari mana? Itu antum harus cari tahu ya, itu dari hadis-hadis Rasulullah. Dan insya Allah itu sahih. Nah, ini sudah dirangkum oleh para ahli begitu ya, para alim ulama yang kemudian disebarluaskan kepada kaum muslimin. Teman-teman semuanya, dalam kesempatan kali ini, jadi di kultum-kultum saya itu kan cuma 7-10 menit ya. Jadi garis-garis besarnya saja supaya kita lebih cepat untuk mengerti dan mempraktekannya gitu. Cuma saya tidak akan mempraktekkan bagaimana cara mandinya, ini agak sulit begitu ya, agak sulit.
Oke, langsung saja teman-teman semua. Yang pertama apa yang harus kita lakukan, yaitu yang berniat ya, niat. Untuk niat ini mungkin teman-teman debat-debat lagi ya. Niatnya bagaimana? Apakah harus diucapkan atau tidak? Terserah antum. Mau niat diucapkan atau dalam hati, yang penting ada niatnya. Kalau tidak ada niat itu kan segala sesuatu itu diukur, dinilai oleh Allah dari niatnya. Maka harus ada niat gitu. Ya dalam hati atau ya diucapkan, dilafadzkan juga boleh. Yang pertama, apa yang harus dilakukan yaitu masuk kamar mandi ya tentu saja ini. Masuk kamar mandi tertutup, tidak ada orang yang melihat, jadi tertutup auratnya dari orang lain. Mengambil air dengan tangan kanan gitu ya, dengan gayung, jadi jangan dicebok seperti segini ya. Itu nggak cukup nanti. Dengan gayung, dengan ciduk ya bahasa Jawanya, untuk mencuci kemaluan dengan tangan kiri ya. Ingat ini jangan salah ya, jadi diambil dengan gayung, kemudian tangan kirinya membersihkan kemaluannya ya. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Tangan kiri tadi itu memegang sabun ya. Kalau zaman dulu, zaman Rasulullah itu kan belum ada sabun, tuh pakainya tanah ya kan. Pakainya tanah. Jadi apa namanya? Nggak masalah ya pakai sabun. Insya Allah itu sah. Kemudian yang ketiga apa teman-teman? Berkumur. Berkumur dan menghirup airnya ke hidung. Jadi sampai kayak mumet-mumet itu loh. Di kepala itu agak pusing. Kemudian lanjutkan berwudu sempurna. Ada yang menyebutkan berwudu tapi kakinya tidak, karena nanti di akhir mau mandi wajib ini selesai itu baru mencuci kakinya. Tapi nggak masalah ya teman-teman semuanya. Ini mungkin perbedaan yang kemudian insya Allah tidak mengurangi dari kesempurnaan sholat apa namanya, mohon maaf, mandi wajib tersebut. Ini yang ketiga. Yang keempat apa? Membahasai rambut. Jadi dibasahi begini ya, dipakai air yang sampai basah, benar-benar basah ya kan. Nah ini sampai basah semuanya. Kalau yang cewek yang panjang ya supaya basah bagaimana gitu ya. Kemudian setelah dibasah dengan ini ya, disiram. Setelah disiram dengan air sebanyak berapa kali? 3 kali ya. Jadi rambutnya dibasahi tadi maksudnya kalau dengan tangan saja kan nggak selesai ya, disiram itu maksud biar semua basah gitu. Ini termasuk masih dalam ketiga. Keempat maksudnya, keempat ya. Kemudian yang kelima adalah menyiram kepala ya kan, sampai dengan seluruh tubuh. Jadi 3 kali menyiram kepala ya, dari mestinya dari atas ini itu sampai dengan seluruh tubuh. Nah, menyiram kepala tadi teman-teman, itu kemudian yang keenamnya ya, tadi kan mestinya kan sampai seluruh tubuh begitu. Itu menyiram bagian tubuh kita yang sebelah kanan dulu, yang keenam. Itu sebanyak 3 kali. 3 kali. Kemudian selanjutnya yang ke kiri itu 3 kali. Kemudian ya apa namanya? Digosok-gosok ya, tubuhnya digosok-gosok dengan sabun. Dari kanan dulu lebih baik ya, sampai bersih. Setelah itu diguyur lagi. Kemudian antum pindah tempat. Misalnya di sini tempat apa namanya? Mandi antum pindah agak ya 1 meter lah kira-kira kalau tempatnya agak. Pokoknya pindah gitu, kemudian dicuci tangannya, kakinya sampai jari-jarinya itu dicuci. Kemudian setelah itu apa namanya? Selesai, antum keluar ke kamar mandi, tentu saja sudah berpakaian ya. Yang cewek usahakan ini kalau kamar mandinya di luar rumah itu sudah berhijab lagi ya kan. Kalau cowok kan lebih simpel ya, cuma pusar sampai dengan lutut. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT, video ini mungkin kalau teman-teman belum jelas gitu ya, itu bisa untuk cari lagi di referensi yang lain, karena ilmu itu kan tidak terbatas hanya di video ini saja ya. Jadi kalau mungkin di video ini teman-teman masih bingung atau bagaimana, ya
ngaji ya, ngajar tanya ke ustadz yang sanadnya itu insya Allah terjalur sampai dengan Rasulullah. Jadi saya sendiri juga ngaji, teman-teman juga ngaji. Nah kita kan tugasnya itu menyampaikan kepada orang lain, entah dengan video, entah dengan majalah atau apapun. Nah ini teman-teman kan punya alat gitu ya, medsos sekarang ini yang sangat luar biasa, kecepatan informasinya itu antum bisa mengikuti gitu loh. Jadi antum bisa menyebarkan gitu ya. Jadi sangat berguna sekali. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan Allah, sekian dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kemudian antum turut serta melihatnya, antum sama-sama dapat pahala, antum menyebarkan juga dapat pahala. Sekian dari saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.